cara mudah mengganti pelatuk klep untuk Vario 150 ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Jadi siang ini teman-teman saya tutup rolling door ya bengkel, karena saya mau fokus ngerjakan motor ini ya, mau fokus selesaikan motor ini karena memang sudah berhari-hari. Maklum teman yang kerja di bengkel lagi cuti ya teman-teman, jadi nggak tahu kapan dia mau masuk lagi. Jadi di sini teman-teman permasalahannya adalah, oh ya sebelumnya ini adalah motor Vario 150 teman-teman ya, yang FI tentunya. Nah sini permasalahannya adalah klepnya bunyi ya teman-teman. Jadi klepnya itu ngeletek dan tarikannya kurang responsif ya. Jadi di sini teman-teman waktu saya ini udah saya buka ya. Jadi waktu itu saya lakukan penyetelan klep ini sampai 2 kali teman-teman, dan itu tidak saya perhatikan. Jadi di saat dia bunyi klepnya saya setel klep gitu aja ya, bunyi klep saya setel lagi begitu ya. Ternyata dia bunyi lagi. Perkiraan saya di baut setelan klep, ternyata saya keliru teman-teman. Bukan baut setelan klep yang bermasalah, tapi roller ya, atau jadi karena dia pakai RRA, roller rocker arm ya teman-teman. Jadi di sini untuk pelatuk klepnya itu menggunakan roller ataupun kelahar lah gitu. Kelahar kita bilang gitu ya teman-teman di sini. Jadi yang bermasalah itu adalah kelaharnya atau rollernya ini ya teman-teman. Sekarang saya perlihatkan lebih dekat ya, biar lebih jelas kelihatan seperti apa sih. Jadi sekurang-kurang teliti kita memperhatikan ini teman-teman, pasti perkiraan kita klep ataupun yang lainnya ya, bahkan bisa perkiraan kita ke ring piston ya teman-teman. Karena memang motor ini juga pernah habis olinya begitu ya. Cuman ternyata di saat saya setel klep dia sepi begitu ya, tapi bunyi lagi begitu aja terus. Ternyata permasalahannya adalah di rollernya. Sekarang kita cek lebih jelas. Ini saya share saja ya teman-teman. Jadi penyebab bunyi berisik ya teman-teman, dan cara membuka atau cara mengganti pelatuk klep, cara mudah mengganti pelatuk klep untuk Vario 150 ya teman-teman. Oke, sekarang saya perlihatkan lebih dekat ya. Baik teman-teman, di sini sudah saya buka gear timing ya, atau gear kamrat ya di sini teman-teman. Jadi cara ngebuka ya, cara mudahnya ngebukanya itu adalah dengan cara kita buka gear timing ini teman-teman, atau gear kamratnya, lalu kita dorong ke dalam ya. Tentunya kalau kita dorong ke dalam ini setelan kamrat atau stud kamratnya itu kita longgarin dulu ya setelannya, baru bisa kita dorong gearnya ini ya teman-teman. Tapi nanti kita bahas yang ini, kita bahas yang ini dulu ya. Baik, ini udah saya belikan yang baru teman-teman. Ini sudah saya belikan yang baru, yang imitasi lah begitu ya. Ini, oke. Jadi ini teman-teman untuk pelatuk klep ini, kemarin waktu saya setel itu perkiraan saya mungkin baut setelan klepnya yang longgar kan begitu. Tapi setelah saya setel dia berubah lagi begitu ya teman-teman. Ternyata saya perhatikan ya di sini, teman-teman bisa lihat di saya zoom ya biar lebih jelas. Perhatikan rollernya teman-teman. Jadi ini nanti bisa keliru ya kita di sini. Nih ya, perhatikan teman-teman di rollernya itu. Tuh. Di saat saya gerakkan ini teman-teman, di saat saya gerakkan pelatuk klep ya, rollernya itu tetap diam ya di sana. Dia tidak ikut bergerak teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya yang di pelatuk klep ini teman-teman. Saya tekan camnya dulu ya. Ini. Tuh, di saat kita goyangin atau gerakin, rollernya itu ikut bergerak ya. Rollernya ikut bergerak. Sedangkan yang bawah ini tidak ikut bergerak, dia diam saja di tempatnya. Rollernya diam, pelatuknya saja yang bergerak ya. Makanya saya bilang, oh ini pelatuknya, rollernya yang rusak gitu ya di pelatuk klep ini. Sedangkan ini kita tidak bisa ganti untuk rollernya aja ya teman-teman, berarti harus kita ganti satu set ya. Oke. Baik, ini seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, sekedar sharing saja. Kita buka ya, ini setelah kita buka gear timing ya teman-teman, atau gear kamrat. Ini kita dorong ke dalam. Jadi kemarin saya mikirnya tuh, waduh harus kita bongkar saja ini, sehingga bilang mikirnya begitu ya teman-teman. Ini sampai bautnya atau murnya sudah saya buka ya, sudah saya lepas ini, bahkan padahal ini tidak perlu kita lepas teman-teman. Tapi saya sharing saja
supaya teman-teman nanti terutama yang belum bongkar ya, belum pernah bongkar ataupun yang pemula ya, biar enggak capek bongkar-bongkar banyak ya teman-teman. Jadi ini cukup kita buka saja atau kita buka saja gear timingnya ini. Tentunya untuk pompa air radiator ya teman-teman, pompa kulannya kita buka ya. Ini teman-teman, agar bisa kita buka nanti ya, saya pindahkan ke sini agar bisa nanti kita buka baut gear itu ya, gear timing atau gear kamrat, baut gear kamrat yang 2. Ya, ini bisa kita buka jadinya kalau udah kita buka pompa radiator. Oke, kita pindah lagi ke sini. Baik teman-teman, setelah kita buka bautnya yang 2 ya, kita dorong ke dalam gini ya teman-teman. Jadi tanpa kita harus buka cam, tanpa harus kita buka head ya. Ini kita dorong sekarang pen pelatuk klep yang di sini. Tentu di sini bautnya sudah saya buka ya teman-teman. Jadi bautnya seperti ini, pakai baut 8 ya. Kita dorong. Ini kita dorong ya. Sebentar. Tuh teman-teman. Kita dorong pelan aja tuh. Jadi kalau kita tidak buka gear itu teman-teman, maka ini akan mentok ya. Mentok atau terhalang oleh gear kamrat ini ya. Gear cam ini dia terhalang, jadi pelatuknya nggak akan bisa terbuka. Tapi kalau sudah gearnya kita dorong ke dalam, maka pelatuknya ini bisa bergeser begitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk ngebuka ini gampang ya. Sini bisa kita masukkan pen ataupun obeng gitu ya teman-teman, misalnya seperti ini ya tuh. Ini lalu kita buka menggunakan untuk baut setelan klep, kita buka menggunakan kunci ring seperti ini ya tuh. Karena untuk vario teman-teman, di sini ada sejenis flank ya atau bibirnya, jadi nggak bisa dibuka teman-teman, nggak bisa dibuka ke sini. Berarti murnya harus kita buka dulu ya. Ya seperti ini. Dan untuk penggantian pelatuk klep ini teman-teman perlu teman-teman perhatikan. Ada untuk in dan X ya. Jadi di sini tuh ada huruf E. E ini artinya X atau keluar ya teman-teman. Apa yang keluar yaitu gas ya, berarti hadapnya di knalpot ya. Berarti ini yang di knalpot atau X atau keluar ya. Di saat pemasangan ini teman-teman tentu kita butuh pelumasan ya. Agar tidak terjadi kerusakan, nanti kita lumasi dulu untuk roller untuk kelahar bambunya. Di tempat saya ini saya bilang kelahar bambu ya teman-teman. Tidak tahu kalau di tempat teman-teman mungkin namanya kelahar kayu, saya tidak tahu ya. Yang jelas di sini kelahar bambu. Maaf teman-teman, mungkin nanti ada saja yang komen bilang banyak omong, tapi memang harus kita banyak omong teman-teman untuk menjelaskan hal-hal seperti ini ya. Kita pakai kunci aja nih ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya masukkan ya untuk baut setelan klep. Sekarang tinggal murnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita setel aja, nanti kita pasang dulu ya. Iya, hampir kelupaan. Kita lumasi dulu ya teman-teman. Kita kasih oli secukupnya saja. Oke teman-teman. Jadi kalau cara saya sih ya teman-teman, ini saya posisikan cam itu di posisi TMA lah, kita bilang begitu ya. Artinya tonjolannya itu di bawah, jadi tidak menekan ya. Tidak menekan pelatuk klep atau pelatuk klep dalam posisi bebas ya, bebas bergerak kiri kanan. Setelah pas seperti ini teman-teman, tentu
kita dorong ya. Kita dorong pen pelatuk agar masuk ya. Oke teman-teman, setelah tepat ya untuk pen pelatuk klep, kita dorong teman-teman, dan jangan lupa kita tepatkan derat ya, derat untuk pemasangan bautnya ya. Jadi di sini kalau belum tepat ya teman-teman, bisa kita putar menggunakan obeng min ya. Seperti ini, kita putar ke kiri atau ke kanan ya, tergantung kebutuhan ya lubangnya ini teman-teman. Kalau kelebihannya kita ketuk lewat sini sedikit gitu ya. Ya, kita ketuk lagi. Nah, berlebihan teman-teman. Sampai posisi yang kita inginkan lah ya. Oke, seperti ini. Kita kencangkan menggunakan kunci ring ataupun kunci T juga bisa, kunci T8 teman-teman. Ini sudah selesai. Tinggal kita setel klep ya. Jadi di sini teman-teman, sebelum kita setel klep, kita pasang dulu gear timing atau gear kamrat. Dan tentunya teman-teman, di saat pemasangan gear kamrat ini kita harus menempatkan dulu ya posisi top atau tanda titik ya, atau tanda top di bagian magnet ya teman-teman. Di sini ini ada tanda sedikit di bagian crankcase dan ada tanda garis ya di bagian ya, tuh di bagian magnet ada garis juga. Berarti garis itu harus sejajar dengan tanda di crankcase ini teman-teman ya. Oke, itu menandakan bahwa posisi piston berada di paling ujung atau paling depan ya, atau TMA, titik mati atas ya teman-teman. Baik, di sini kita tepatkan ya, kita pasang ke cam. Lalu jangan lupa di cam juga ke sini ya biar lebih jelas. Di cam ini teman-teman, nanti dia akan biasanya berputar ya. Dia ada tonjolan sedikit di ujung cam ini menghadap ke bagian depan ya. Lalu di sini menggunakan baut L ya teman-teman, kita pakai kunci L5 ya. L5 maksudnya 5 mili teman-teman. Maaf, ini dia menggunakan ya 5 mili ya. Kita pasang sekarang bautnya. Ini hati-hati teman-teman, jangan sampai nanti bautnya ini, baut gear ini ya, masuk ke dalam. Ini susah juga, pekerjaan juga namanya nanti ya, kerjaan tambahan jadinya nanti teman-teman. Jadi kita harus betul-betul teliti, pelan cara kita pasang ya. Putar ya, kita putar. Jadi rantai kamrat ini belum saya setel teman-teman, masih kendor ya. Terus kita kencangkan aja pelan-pelan. Ya, di saat kita kencangkan baut yang dua ini teman-teman, kita bisa memegang atau menahan magnet menggunakan kunci ya, atau bisa juga menggunakan tangan ya. Magnet ini kita pegang lalu kita kencangkan seperti ini misalnya. Jadi ini saya pakai tambahan untuk biar lebih panjang ya, biar lebih kencang kuncinya, maksud saya biar lebih panjang gitu ya pegangannya lah gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah kencang teman-teman. Tinggal kita kencangkan rantai kamrat dengan cara melepas setelan kamrat atau stud kamratnya. Udah, ini sudah menekan teman-teman, tuh rantai kamrat sudah kencang ya. Kalau sudah, ini posisi tetap posisi TMA ya. Pastikan pelatuk klep bergerak kiri kanan teman-teman.
Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, tentu kita lakukan penyetelan klep ya. Oke, tapi kalau untuk penyetelan klep ya teman-teman, di sini kita gunakan 10 dan yang di bawah atau yang X kita gunakan 24 ya, 024 mili teman-teman, dan ini dan 010 mili ya untuk innya. Jadi teman-teman bisa lihat video-video saya yang lainnya ya teman-teman. Jadi nanti kita langsung saja ke bagian pengetesan suaranya seperti apa. Oke teman-teman, jadi maaf kita skip aja di bagian setelan klep karena banyak sekali video-video saya untuk penyetelan klep di Mio ataupun di motor-motor Matic lainnya. Oke teman-teman, langsung kita skip ke pengetesan.